Kristen harus lewati ketidakmudahan, harus lewati proses, harus lewati hal-hal yang tidak menyenangkan, harus lewati saudara api, air, dimurnikan, dibakar, diganjar, dikasih beban. Itu adalah rumus yang tidak bisa kita lari dari sana kalau mau lihat sukses yang sesungguhnya. Tapi kalau mau instan, bisa. Mari kita lihat sekarang, saudaraku. Masa depan yang tidak dimulai dengan ketidakmudahan, pasti itu bukan dari Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saya ulang lagi. Masa depan, kesuksesan, keberhasilan, keberkatan yang tidak dimulai dengan kesulitan, proses, penderitaan, ketidakmudahan, pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti. Saudara yang terkasih, sekarang kita lihat ayat-ayatnya. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Sebab memang tidak mudah untuk melakukan, untuk menyatakan bahwa Yesus segalanya dalam hidup ini. Tapi kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan, kami disanggupkan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam jam pemberitaan firman Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk di dalamnya. Tuhan berkenan menguasai kami semua. Curahkanlah kuasa, pengertian, hikmat atas kami semua. Dan biarlah kebenaran-kebenaran yang sebentar ditaburkan benar-benar jatuh dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami sekalian. Oleh itu kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang merindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Baik, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur malam hari ini oleh karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan, maka kita semua diizinkan Tuhan untuk ada kembali, untuk mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Baik, sebelum 10 malam kita ada di dalam doa bersama di tempat ini, saya sudah membahas bagian tentang bagaimana seseorang itu hidup di dalam kedaulatan Allah, bukan di dalam nasib atau takdir. Jadi kita orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu bukan karena nasib. Karena nasib itu berkaitan dengan hal-hal seputaran yang terjadi secara kebetulan. Nah, ini hidup tidak ada yang kebetulan. Semua hidup kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Hidup kita ini sudah ada di dalam plan-nya Allah. Sehingga tidak ada yang terjadi kebetulan di dalam hidup kita sekalian. Ataupun kita tidak seperti orang-orang yang memahami bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, sehingga mereka bersifat menjadi tidak berkarya atau pasif, tidak melakukan sesuatu atau tidak mengerjakan bagian mereka. Dan kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok orang yang masuk pada paham fatalisme atau fatalisme, di mana mereka mempercayai adanya garis tangan, adanya penentuan dari hal-hal tertentu yang buat mereka akhirnya cenderung tinggal di dalam keterpurukan. Misalnya saya berikan contoh, kalau orang itu sudah miskin, ya dia pikir nanti selama-lamanya dia akan miskin terus. Jadi mau usaha seperti apapun tidak bisa berubah, mau berkarya seperti apapun pasti sudah begitu. Itu orang-orang yang hidup di dalam fatalisme.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kekristenan tidak mengajarkan demikian. Tetapi Alkitab beritahu kepada kita tentang bagaimana hidup seseorang itu ada di dalam kedaulatan Allah, atau ada di dalam campur tangan Allah. Nah, karena itu saudara yang terkasih, saya mengangkat satu contoh di dalam Alkitab yang saya rindu untuk membahasnya beberapa kali pertemuan di dalam kebaktian kita pertengahan minggu ini, yaitu tentang seorang yang bernama Yusuf. Bahwa dia benar-benar saudara melihat seluruh perjalanan hidupnya itu, atau seluruh keberhasilan, kesuksesan yang dicapai oleh seorang yang bernama Yusuf itu bukan terjadi secara kebetulan atau terjadi karena sudah ditakdirkan, tetapi benar-benar ada di dalam kedaulatan Allah Tritunggal. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk membaca ayat yang pertama yang menyatakan tentang bahwa masa depan daripada seorang yang bernama Yusuf itu benar-benar sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Mari kita membacakan ayat itu bersama-sama di dalam hitungan 3. Saya tampilkan buat kita semua. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakan untuk kebaikan, untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kamu telah merencanakan yang jahat, tetapi Allah, ini menarik, telah merencanakan untuk kebaikan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini berarti dari kacamata Yusuf, semua peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya itu bukanlah sebuah peristiwa kebetulan. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya itu benar-benar ada di dalam rencana dan kedaulatan Allah. Nah, ada 3 aspek penting yang perlu kita ketahui dalam mencapai masa depan sesuai dengan kedaulatan Allah. Kita akan belajar sepanjang sejarah mengenai Yusuf. Yang pertama, saudara yang terkasih, bahwa masa depan itu tidak dimulai dengan suatu yang namanya kemudahan. Jadi, kalau itu adalah rencana Allah, itu tidak berarti instan. Kalau itu adalah rencana Allah, itu berarti tidak melewati suatu proses. Itu tidak berarti tanpa proses, maksud saya. Kalau itu adalah rencana Allah, itu tidak berarti bahwa saudaraku meraihnya secara mudah atau gampang. Kalau itu adalah rencana Allah, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka pasti ada yang namanya ketidakmudahan atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang akan pasti mewarnai perjalanan kita sampai kepada kesuksesan atau masa depan yang cemerlang itu. Itu nanti kita bahas pada kesempatan ini. Lalu yang kedua, saudara, Allah itu punya waktu dan cara untuk sampai pada masa depan. Jadi ini aspek yang Tuhan kerjakan dalam kedaulatan Allah. Kalau itu adalah rencana Allah, itu tidak berarti saudaraku terjadi dalam timing kita atau dengan cara kita. Tidak bisa. Itu pasti dengan cara dan timingnya Tuhan atau waktunya Tuhan. Nah, waktu Tuhan ini kita semua tidak tahu karena itu adalah misteri, saudaraku. Orang bisa saja sekolah tamat duluan jadi sarjana. Orang bisa saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan, punya gelar lebih dulu. Tapi belum tentu dia nanti juga dapat pekerjaan lebih dulu. Dia sukses lebih dulu. Itu belum tentu. Kenapa ya? Karena Tuhan punya waktu. Tuhan punya cara.
saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada orang saudara yang terkasih dalam Tuhan apa ya? Menyelesaikan pendidikannya sampai S3 bahkan saudara. Tapi kalau Tuhan bilang belum waktu Tuhan untuk lu mempunyai kesuksesan yang sesungguhnya, maka ya tunggu saja. Jadi saudara yang terkasih, waktu dan cara Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu yang ketiga, yang akan kita perhatikan di dalam masa depan sesuai dengan kedaulatan Allah. Allah itu punya tujuan di balik setiap masa depan yang Dia sediakan. Jadi kalau ada sesuatu yang disebut dengan kesuksesan, keberhasilan, keberkatan, atau masa depan yang cemerlang, maka Allah itu punya tujuan di balik semuanya itu. Itu adalah sekali lagi kalau kita bicara soal kedaulatan Allah. Nah, ini 3 hal atau 3 aspek yang kita harus ketahui dalam mencapai masa depan sesuai dengan kedaulatan Allah. Nah, kita mulai dengan masa depan tidak dimulai dengan kemudahan. Saudara, ini adalah rumus. Perhatikan, ini adalah rumus orang Kristen. Klik ya saudara. Ini adalah rumus orang Kristen. Yang namanya rumus itu berarti tidak bisa dirubah. Bahwa semua pencapaian di dalam kekristenan, semua yang kita mau raih di dalam kekristenan, dalam arti berhasil, dalam arti sukses, dalam arti sesuatu yang menyenangkan, dalam arti sesuatu yang membawa kepada kemuliaan, maka tidak bisa dicapai dengan mudah. Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu pasti harus melewati serangkaian proses ketidakmudahan, kesulitan, berbagai macam, saudaraku, ruwetnya semacam benang yang kusut itu, yang sukar untuk diluruskan kembali. Itulah hidup orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya tunjukkan dulu ayat-ayat ini, bahwa orang Kristen memang harus melihat ketidakmudahan untuk mencapai suatu kesuksesan. Lihat Yakobus 1 ayat 2 hingga ayat 4. Jemaat, mari baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, saudara-saudara, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan saudaraku, step by step dari ayat ini. Itu ayat bilang kita mesti menghadapi atau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ketidakmudahan atau kesulitan-kesulitan. Sebab apa? Itu merupakan ujian terhadap imanmu. Maka kamu akan melihat yang namanya ketekunan. Setelah kamu melihat ketekunan, kamu akan sampai kepada suatu titik yang namanya sempurna. Buah yang matang, yang tak kekurangan suatu apapun. Ini saya sebut dengan sukses, atau masa depan cemerlang, atau gilang gemilang. Jadi saudara lihat ya, tidak ada saudaraku mencapai kesempurnaan, tidak ada mencapai buah yang matang, tidak ada mencapai yang namanya tidak kekurangan tanpa melewati yang namanya pencobaan, kesulitan, ketidakmudahan. Itu impossible. Tidak ada itu dalam kamus Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya sejarahnya Yusuf itu, kalau saudara dan saya sebentar nanti lihat, Yusuf alami berbagai macam penderitaan demi penderitaan, mengalami berbagai macam kesulitan demi kesulitan. Memang itu rumus Alkitab. Maka anak-anak Tuhan, jangan pernah mau mencapai sesuatu keberhasilan tanpa yang namanya ketidakmudahan atau kesulitan. Itu bukan rumus di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih, Mazmur 66 ayat 10 sampai ayat 12. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang yang memurnikan perak,
Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Bahasa lainnya, Tuhan kasih biar orang injak-injak ketumpung kepala. Ya. Lalu 1, 2, 3, kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Tapi saudara lihat, sebelum bebas apa? Masuk api dulu, masuk air, orang injak bertumpung kepala, orang, saudaraku, menaruh beban pada pinggang kita. Kita seperti perak yang dimurnikan, seperti emas yang dimurnikan. Itu kata firman Allah. Dibakar, tidak enak, saudara yang terkasih. Ya, tapi untuk sampai kepada yang namanya kebebasan, untuk mencapai yang namanya kesuksesan, untuk mencapai kemenangan, maka mesti lewati yang namanya ketidakmudahan atau kesulitan. Lihat ayat ini lagi, 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Bapak mama bersaudara, mari kita baca 1, 2, 3. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu. Kalau belum menderita, belum, mesti menderita dulu. Jadi saudara lihat, mesti menghadapi yang namanya kesulitan, menghadapi ketidakmudahan itu, baru Tuhan akan bawa kita. Dia kuatkan kita, dia beri kita kemuliaan, dia lengkapi kita. Dengan kata lain, dia kasih apa yang saudara dan saya ingin capai. Tapi saya ulang, mesti lewati yang namanya kesulitan, ketidakmudahan, penderitaan. Itu rumus Alkitab. Ibrani lagi 12. Jadi ini ayat ini saya tunjukkan kepada kita supaya kita mengerti ini. Ibrani 12 ayat 11. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada ganjaran. Ganjaran itu bicara apa? Bicara ketidakbaikan, ketidakenaan, saudara, atau ketidakmudahan, kesulitan, tantangan, berbagai macam proses. Itu yang kita hadapi. Tapi itu akhirnya melahirkan buah damai, buah kebenaran yang buat hidup saudara jadi nyaman kelak. Maka anak-anak Tuhan, saya ulang lagi, rumus untuk meraih masa depan di dalam Tuhan. Saya ulang ini kalimat, semoga anak-anakku yang lagi bertumbuh dengar baik-baik. Tidak ada rumusnya tanpa lewat yang namanya proses kesulitan. Tidak ada, nak, dengar baik-baik, tidak ada. Kalau ada itu sebentar saya tunjukkan ya ayat-ayatnya. Itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Karena rumusnya Tuhan bagi kita orang Kristen harus lewati ketidakmudahan, harus lewati proses, harus lewati hal-hal yang tidak menyenangkan, harus lewati sudah api, air, dimurnikan, dibakar, diganjar, dikasih beban. Itu adalah rumus yang tidak bisa kita lari dari sana kalau mau lihat sukses yang sesungguhnya. Tapi kalau mau instan, bisa? Bisa. Mari kita lihat sekarang, saudaraku. Masa depan yang tidak dimulai dengan ketidakmudahan, pasti itu bukan dari Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saya ulang lagi. Masa depan, kesuksesan, keberhasilan, keberkatan yang tidak dimulai dengan kesulitan, proses, penderitaan, ketidakmudahan, pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti. Saudara yang terkasih, sekarang kita lihat ayat-ayatnya. Tampilkan Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu tidak mau. Ya saudara, jadi Tuhan bilang, coba kamu tinggal diam, tinggal tenang, percaya saja.
Proses itu sedang berjalan. Tetapi kamu enggan. Kamu tidak mau. Kamu berkata, 1, 2, 3, kencang. Bukan, kami mau naik kuda dan mau lari lebih cepat. Kami tidak mau tunggu diam-diam. Kami tidak mau suruh mesti tunggu. Terlalu lama Tuhan. Kami mau naik kuda. Kami mau lari cepat. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara yang terkasih, kepengen maunya cepat, kepengen mau instan, macam ke orang naik kuda. Tuhan bilang, oh bosan naik sudah, te bosan pite lenyap kakak, bosan pite habis hilang, ada orang lain akan lebih tangkas dari kamu. Itu ingat. Makanya tidak ada kesuksesan tanpa proses. Tuhan tidak mau tuh. Tuhan mau saudara dan saya mesti ikuti proses Tuhan. Ya, dan waktu Tuhan proses kita, Tuhan bilang lu bertobat, lu tinggal diam, tunggu, jangan, percayalah. Itu kata firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini saya kasih kesaksian buat kita semua nih, anak-anak Tuhan. Ya, di luar sana kan ada banyak orang maunya seperti itu, naik kuda cepat toh. Ya. Untuk mendapatkan keberhasilan mau naik kuda, ya, mau supaya pakai segala macam cara supaya bisa sukses cepat. Kasihan kau lenyap nanti, ya, karena tidak ada rumus di dalam Alkitab. Mau berhasil, mau sukses, mau dapat sesuatu dalam rencana dan kedaulatan Allah tanpa yang namanya proses, kesulitan dan kemudahan, itu mustahil, tidak akan pernah terjadi. Anak-anak Tuhan, lihat lagi ini ayat Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. 1, 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi itu Tuhan itu. Jadi Tuhan tidak mau yang kamu cepat-cepat. Korupsi, main judi, itu kan kelihatannya cepat sekali, saudara. Taruh 100 jadi 1 juta. Taruh saudaraku, ya 1 juta jadi 1 miliar. Wah, enak. Tapi nggak ada kamus dalam Alkitab model begitu. Kesuksesan itu tidak demikian. Harus lewat proses. Sedikit demi sedikit itu menunjukkan ketidakmudahan. Sedikit demi sedikit itu menunjukkan kesulitan dalam mendapatkan. Itu lurus untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya ulang, anak-anak Tuhan tidak boleh pakai nyogok, pakai bayar orang. Tidak boleh kita. Kita mesti step by step. Tidak apa-apa, lambat, tetapi dalam proses Tuhan. Itu Alkitab mau. Daripada lu naik kuda, dapat banyak cepat, tapi habis semuanya. Lihat Amsal 20 ayat 21. Amsal 20 ayat 21. 1, 2, 3. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya pertama kelihatan, wih hebat, kelihatan, wih banyak, terakhir tidak diberkati, terakhir raroso, terakhir habis. Mau yang begitu? Kalau saudara mau ya silakanlah. Kalau saya tidak mau, lebih baik proses ikuti, saudara. Lebih baik proses saya ikuti. Tahapan demi tahapan saya ikuti. Meskipun tidak enak, sulit, sukar, tidak mudah, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh berbagai macam hal, tetapi ujungnya pasti, ujungnya enak, ujungnya menyenangkan, ujungnya saya dan saudara menikmati. Wah, itu yang tentunya kita inginkan. Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan ayat 17, tapi saya penggal saja. Ayat 11 langsung ayat 17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sebenarnya rentetannya sampai baca seluruhnya kalau lebih bagus, tapi saya potong saja intinya. Ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 17, 1, 2, 3 jemaat.
Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ceritanya bagaimana Tuhan itu bawa bangsa Israel ya. Saudara, dia tidak mau bangsa Israel itu dapat gampang. Kenapa? Nanti bangsa Israel bisa pukul dada. Oh, ini karena beta, ini karena katong, ini karena tanganku, ini karena kekuasaanku. Oh, Tuhan tidak mau itu. Makanya Tuhan itu bawa kita dalam proses. Tuhan bawa kita dalam berbagai macam ketidakmudahan. Tuhan bawa kita di dalam kesulitan-kesulitan. Supaya kita tahu bahwa semua pencapaian-pencapaian kita bukan karena kita semata, tetapi semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Ada amin. Lihat Yeremia 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita perhatikan teks ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila manakah aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Saudara lihat, Tuhan jauh dari orang-orang yang begini. Orang-orang yang saudaraku hidup dalam kefasikan, tapi terlihat dia diberkati. Terlihat dia mujur, terlihat dia sentosa, terlihat dia diberkati. Oh, Tuhan jauh dari ini orang. Nanti saudara bandingkan Mazmur 73 dan Mazmur 37. Itu kebahagiaan orang fasik yang semu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ulang lagi, malam ini, ingat baik-baik, tidak ada kesuksesan tanpa ketidakmudahan. Tidak ada yang namanya saudaraku pencapaian keberhasilan tanpa proses. Itu hanyalah hal-hal yang sementara kalau ada orang-orang tertentu mengalaminya. Dan jangan mau saudara terjebak, jangan mau saudara ikut-ikutan, jangan mau saudara juga mau seperti dia. Kelihatannya cepat pakai pangkat, kelihatannya cepat pakai pakaian dinas, kelihatannya cepat naik mobil, kelihatannya cepat semua. Tapi pakai cara-cara yang tidak lewat proses Tuhan, tidak melewati kedaulatan dan rencana Allah, yang sebenarnya harus melewati berbagai ketidakmudahan dan kesulitan. Jangan, karena itu rumus setan, itu rumus orang fasik, itu rumus orang yang tidak kenal Tuhan, dan kita tidak boleh terjebak di sana. Sebab kalau Anda terjebak di sana, kelihatan wah pertama tapi akan lenyap, kelihatan diberkati pertama tapi akan habis, kelihatan sudah di luar biasa tapi terakhir tidak diberkati. Itu akan terjadi. Catat baik-baik, karena ini Alkitab yang bicara. Tidak mungkin tidak digenapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu jelas. Nah, karena itu sekarang kita mau belajar dari Yusuf. Tuhan sudah kasih tahu jauh-jauh hari kepada Yusuf. Yusuf, kamu itu akan seperti matahari yang bersinar. Wih, saudaraku. Tapi apakah Yusuf lalu kemudian pakai cara-cara yang tidak benar untuk mencapai matahari? Sudah tidak. Dia sabar untuk melewati setiap proses yang tidak mudah. Padahal Tuhan sudah kasih tunjuk dalam penglihatan, dalam mimpi. Tuhan sudah bilang, kamu akan seperti matahari, kamu akan bersinar. Tapi Tuhan, saudaraku, tidak buat itu dalam waktu sekejap. Tidak simsalabim langsung kasih terbang, kamu naik jadi Perdana Menteri di Mesir. Tidak ada. Saudara, proses ketidakmudahan itu dilewati oleh Yusuf. Nah, malam ini satu saja saya akan bahas. Nanti kita akan lanjutkan terus. Saudara, proses ketidakmudahan yang pertama yang dialami oleh Yusuf untuk mencapai kesuksesan, klik, yaitu Tuhan itu mengeluarkan Yusuf dari zona nyamannya. Saudaraku, ya, ingat Yusuf itu anak terakhir, bukan anak pertama. Anak pertamanya adalah Ruben, ya. Saudara, ini anak terakhir. Anak terakhir itu disayang banget sama papanya. Itu fakta di dalam Alkitab ini. Yusuf disayang sekali. Yusuf dikasih baju-baju mahal.
Yusuf itu menjadi anak spesial di dalam rumahnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kemungkinan dalam kacamata Yusuf ya, saudara, oh berarti Tuhan kasih beta mimpi, beta jadi matahari ini. Kayaknya beta yang akan warisi semua papa pun harta. Oh kayaknya beta ini yang akan dapat warisan semua. Ya karena beta anak sayang papa. Papa pun anak kekasih. Oh saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf tidak pernah ada dalam otaknya seperti itu. Dia tahu matahari itu memang akan terjadi, tetapi dia harus dibawa keluar dari zona anak bungsu. Dia harus dibawa keluar dari kenyamanan keluarganya. Dia harus dibawa keluar dari situasi yang enak. Boleh saya katakan, Yehuda, Ruben, Simeon, Lewi dan lain sebagainya kalau makan telur ayam, maka saya pastikan Yusuf makan daging ayamnya. Ini anak kesayangan nah, saudara yang terkasih. Kalau beli baju mungkin Yusuf punya, saudaraku, itu di Matahari Mall, maka yang lain dong punya itu paling top di Pasar Impres ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini karena anak sayang. Kenapa saudaraku saya bilang begitu? Sampai-sampai dia pun kakak-kakak jengkel dia. Sampai-sampai dia pun kakak benci dia. Karena terlalu spesial ini anaknya namanya Yusuf. Saudara yang terkasih. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau. Saudara. Tuhan kasih keluar dia dari zona itu. Kasih keluar dia dari kenyamanan itu. Dan ini tidak enak tentunya. Saudara bisa bayangkan, biasa makan ayam enak, baru tiba-tiba son makan ayam lain. Biasa su pakai baju mahal, baru tiba-tiba son pakai baju mahal. Biasa papa sanjung-sanjung, papa manja, mama manja, baru tiba-tiba son ada yang manja. Woi, itu tidak enak. Tidak enak betul-betul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saya ulang lagi, Yusuf alami itu dan dia lewati itu semua. Amin. Bilang samping kiri kanan, mau jadi Perdana Menteri? Nah, ya itu enak kan ya saudara. Perdana Menteri sekarang tuh anggap saya presiden tuh, wakil presiden. Wah enak tuh, bukan main-main gila. Tapi harus keluar dari zona nyaman, zona bisa. Tuhan tidak suka kasih instan-instan. Makanya sampai hari ini tuh Gibran tuh dapat serangan habis-habisan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, di luar daripada firman Allah saya ngomong ini ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang sedunia saya tahu, lu soalnya bisa cepat-cepat jadi wakil presiden. Gak bisa. Itu dalam pandangan orang dunia loh. Makanya sekarang para jenderal bikin surat kirim ke DPR supaya harus maksulkan itu si Gibran itu. Turunkan dia dari wakil presiden. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu di luar dari kebenaran. Tapi kalau saya mau bawa saudara lihat firman Tuhan, Alkitab itu mengajarkan kita tidak bisa menerima sesuatu dengan begitu instan. Kalau tidak bisa. Mesti keluar dari zona nyaman. Saudara yang terkasih, lihat beberapa ayat ini. Kejadian 37 ayat 4. Mari baca bersama-sama ayat ini. Ini tentang Yusuf yang begitu disayang papa mamanya, ya, sampai dia pun saudara dong benci dia. Ya, 37 ayat 4, 1 2 3. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Don't terlalu jengkel. Maka mungkin kalau saya boleh cerita sedikit agak ini, saudaraku, tidak ada dalam Alkitab. Mungkin ketika Ruben lihat Yusuf sendiri-sendiri, dia lihat bapak Yakub tidak ada, dia datang tokinan. Gila satu ini. Pasti itu saudara. Kok dia jengkel nah? Anak terlalu dapat sayang baik nah. Don't jengkel betul-betul. Ini anak kena toki hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya? Jadi memang ini cara Tuhan. Ayat 24, Kejadian 37. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Wih, anak dapat sayang, bertiba-tiba buang dalam sumur. Ayat 28. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Wih, kasihan betul. Anak sayang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi siang kami pergi lihat
ini Ayu, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pikir-pikir Ayu ini karena anak satu orang disayang kan, saudara. Weh, dia pun Palesa ini apa kabar? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini saya pikir-pikir Yusuf juga mungkin begitu. Ya, dokter mau datang, katanya sebentar mau ganti infus, cabut. Dia bilang tidak usah mama, infus mau pulang saja. Ya sudah, infus dia tidak mau cabut karena dia kemarin rasa sakit ditusuk kan infus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kalau anak disayang itu pokoknya ada saja, manja sekali saudara. Nah ini Yusuf tuh begitu. Tapi tiba-tiba masuk di sumur yang tidak ada air. Kalau ada air jatuh pi masih enak. Ini tidak ada air, jatuh pi batu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wih, bayangkan itu dia pun kepala benjol kiri, benjol kanan. Mungkin dia teriak, "Papa." Ya, Bapak sudah dengar. Ya, itu sakit, nyeri, saudara. Begitu kas keluar dari sumur, coba dong bilang, sudah botong-botong ade pulang, kasihan dia. Suruh tidak. Begitu saudagar lewat dan jual dia. Mungkin Yusuf bilang, "Ruben, lu tega jual ade." Ya saudara, ade salah apa? Pokoknya san mau tahu, jual san lu. Lu makan daging ayam sendiri, kau makan telur. Kurang ajar, ya bisa nah, ya pasti begitu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini drama, kalau ada dramanya, ndak enak betul-betul Yusuf. Tapi Tuhan izinkan dia keluar dari zona nyaman. Tuhan izinkan dia keluar dari zona nyaman, saudara yang terkasih. Ya, ini adalah fakta di dalam Alkitab. Makanya anak-anak Tuhan, saya ulang lagi, tidak ada kesuksesan tanpa yang namanya proses. Makanya jangan lupa anak-anak Tuhan, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan kita melewati banyak proses. Tuhan izinkan kita lewati banyak proses, supaya di proses itu kita lihat masa depan yang cemerlang, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Itu mesti dibawa keluar. Saya tunjukkan beberapa contoh Alkitab cepat saja. Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 8 Paulus. Itu sama itu, saudara. Dia mesti tinggalkan semua yang dia anggap untung. Dia mesti tinggalkan. Dia harus anggap itu rugi kalau mau lihat sesuatu yang menyenangkan, saudara. Tidak bisa kamu pegang yang kamu rasa untung itu, kamu tetap di situ, kamu gitu-gitu terus. Yusuf juga begitu. Kalau mau nyaman-nyaman terus di rumah, nggak jadi perdana menteri, tidak bisa. Tidak bisa tolong satu bangsa, tidak bisa, saudara. Harus keluar, tinggalkan zona nyaman. Contoh berikut, Abraham, saudara. Kenapa dia bisa disebut bapak segala orang percaya? Dia menjadi seorang yang, saudaraku, melahirkan keturunan demi keturunan sampai kepada Israel yang hari ini adalah bangsa kepunyaan Allah itu. Karena dia keluar dari rumah, dari negeri, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya. Dia pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Ini tidak enak ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebegitu tengah jalan bakalai leden lot, saudara. Tidak enak. Tapi Abraham tinggalkan zona nyaman. Berikut Musa, Keluaran 3 ayat 10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa kan sudah tinggal nyaman di istana Firaun. Dia menjadi anak putri Firaun, anak kesayangan. Saudara, hidup di istana. Saudara bisa bayangkan hidup di istana. Tapi untuk saudaraku dipakai Tuhan, dia harus tinggalkan Mesir dan pergi ke Midian. 40 tahun lamanya di sana. Jadi seorang gembala kambing domba. Jadi tidak bisa saudara mau sukses tanpa keluar dari zona nyaman. Tidak ada itu. Itu kisahnya tidak ada. Karena itu malam hari ini, ingatlah baik-baik. Ajaran Tuhan Yesus juga demikian. Ya, tidak ada. Kalau mau ikut Tuhan dan alami keberhasilan, mesti ingat. Kita mesti keluar dari zona nyaman. Saya tunjukkan ayat terakhir ini buat kita sekalian di dalam Injil Lukas. Itu besok, minggu depan. Ya, kita tampilkan di AC Worship Lukas pasal yang ke-29 ayat yang ke-57. Ayat yang biasa kita baca ini sebagai ayat penutup. Bahwa memang Tuhan mau membawa kita alami kesulitan demi kesulitan. Ya, Tuhan mau kita keluar dari zona-zona nyaman kita. Sebab waktu kita keluar dari zona nyaman itu dekat dengan masa depan yang cemerlang. Lihat Lukas pasal 9 ayat 57 mulai. Ayat penutup buat kita sekalian. Lukas 9:57 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus,
Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Orang pikir-pikir ya, ikut Yesus itu kan enak. Ikut Yesus itu pasti dapat sesuatu yang menyenangkan. Tapi apa yang Yesus bilang? Ayat 58. Jemaat, sama-sama katakan. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu di rumah tidur pakai bantal, pakai kasur. Tapi kalau mau ikut saya, ingat, serigala punya rumah, serigala punya rumah, burung punya rumah, tetapi saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya lu juga siap untuk menderita kalau mau ikut saya. Keluar dari zona nyamanmu, keluar dari rumahmu itu yang kamu rasa enak di situ. Kalau mau ikut saya. Next, ayat yang ke-59. Perhatikan lagi, saya bacakan buat kita. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ini zona nyaman ini. Tetapi apa yang Yesus katakan ayat 60. Mari kita sama-sama lihat ayat itu. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara lihat, Tuhan mau orang keluar dari zona nyaman. Tuhan tidak mau orang tinggal di zona nyaman. Sebab waktu keluar dari zona nyaman bukan tambah parah, bukan tambah saudara yang terkasih sulit, bukan. Kesulitan ada, saudara, tantangan ada, ketidakmudahan ada, tetapi itu sebenarnya jembatan untuk saudara melihat keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena itu anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, juga kita anak-anak yang masih beranjak, ingat, jangan pikir yang enak-enak lah. Coba pikir mulai dari hal-hal yang sulit, saudara. Sebab tidak ada dalam Alkitab rumus yang namanya gampang, tidak ada. Kalau mau sukses harus melewati yang namanya kesulitan. Kalau mau berhasil harus melewati yang namanya ketidakmudahan. Kalau mau berhasil yang sungguh-sungguh. Tapi kalau mau berhasil yang sebentar lenyap, sebentar habis, sebentar tidak diberkati lagi, ya pakai cara-cara kotor. Pakai jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan fasik, jalan-jalan yang tidak menyenangkan. Anda sukses cepat, tapi runtuh juga cepat. Minggu depan kita akan lihat Tuhan itu dalam penderitaan, dia melatih kita dengan hal-hal kecil. Ya. Dia tidak langsung mulai dengan hal-hal besar, tapi dia melatih kita dari hal-hal kecil. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, mengucap syukur buat firman yang kita dengar. Bapa di sorga, kami mengucap